Di film ini diceritakan kalau setiap orang memiliki kekuatan unik bawaan sejak lahir yang disebut roh pelindung yang bisa digunakan dalam sebuah pertarungan. Tingkat kekuatan roh pelindung dari masing-masing orang pun bervariasi, tergantung garis keturunan dan bagaimana roh pelindung tersebut dilatih. Ada yang sangat kuat dan ada juga yang lemah, bahkan dikategorikan sebagai roh pelindung yang sama sekali tidak berguna. Dan dunia bagi pengguna kekuatan roh pelindung disebut dunia Doulu. Berkisah tentang seorang pemuda yang sering bermimpi aneh, di mana dalam mimpi itu ia berada di sebuah padang rumput perak dengan diikuti suara wanita yang selalu memanggil-manggil namanya. Pemuda ini bernama Tangsan, anak seorang pandai besi yang hidup di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia. Di desa tersebut ia hanya tinggal dengan ayahnya karena sang ibu sudah meninggal saat ia masih kecil. Di sela-sela kerjanya, ia menyempatkan diri untuk mempelajari buku kuno pemberian ayahnya yang mengajarkan berbagai macam jutsu. Salah satunya adalah mata iblis ungu yang memungkinkan penggunanya untuk melihat gerakan secepat apapun. Diceritakan suatu ketika dalam perjalanan pulang, Tangsan bertemu dengan siluman laba-laba yang hendak memangsanya. Awalnya Tangsan lari ketakutan hingga ia memutuskan menggunakan kekuatan yang ia pelajari dari buku ayahnya dan berhasil membutakan siluman laba-laba tersebut. Namun sayangnya itu saja masih belum cukup karena penciuman dari siluman laba-laba itu sangatlah tajam. Beruntung seorang pria misterius datang dengan kekuatannya, ia berhasil mengusir siluman itu. Tangsan dibuat sangat terkejut melihat orang tersebut yang bisa mengubah tangannya menjadi cakar serigala. Sampai pria ini memperkenalkan dirinya yang diketahui bernama Suyanto dan menjelaskan bahwa kekuatannya disebut roh pelindung. Ia berasal dari suatu tempat di kota yang disebut Balai Roh Pelindung dan sedang ditugaskan untuk berkeliling mencari para calon murid baru. Kemudian ia menyatakan lumayan terkesan melihat kemampuan bertempur Tangsan yang bahkan belum membangkitkan kekuatan roh pelindungnya, tetapi sudah mampu membutakan mata siluman roh. Sesampainya di rumah, Tangsan menceritakan mengenai kejadian yang baru saja ia alami kepada ayahnya. Tetapi sang ayah terlihat cuek dan sama sekali tidak peduli. Lalu Tangsan juga mengatakan mimpi yang selalu menghantuinya belakangan ini, apakah ini berkaitan dengan ibunya. Tetapi sang ayah tidak menjelaskan apapun. Juga ia selalu merahasiakan cerita di balik kematian ibunya yang membuat Tangsan selalu bertanya-tanya. Di tempat lain, kepala desa menemui Suyanto yang ingin mengadakan semacam tes untuk menguji bakat para anak-anak di desa ini guna perekrutan calon murid baru yang akan dikirim ke Balai Roh Pelindung. Singkat cerita, kepala desa pergi ke rumah Tangsan untuk mengabarkan hal ini dan juga menyuruh Tangsan untuk ikut ambil bagian. Tetapi sayangnya sang ayah mendengar hal tersebut secara tegas melarangnya tanpa memberikan alasan apapun. Kemudian malam harinya ayah Tangsan membakar buku yang telah Tangsan pelajari dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Karena diliputi rasa penasaran, besoknya Tangsan pergi ke tempat ujian tes. Tetapi karena menghormati ayahnya, ia tidak ikut serta dan hanya mengintip dari jendela untuk melihat anak-anak lain membangkitkan kekuatan roh pelindungnya. Suyanto yang mengetahuinya menyuruh Tangsan agar mencobanya, karena tidak ada salahnya membangkitkan roh pelindung. Dan akhirnya terungkap dari tangan kanannya bahwa Tansang memiliki roh pelindung jenis tanaman, yakni rumput biru perak. Sayangnya, ia sedikit kecewa karena Suyanto mengatakan tidak ada yang spesial dari jenis ini karena lumrah dimiliki oleh orang-orang biasa. Lanjut ke tes tahap kedua yang dapat menunjukkan tingkat kekuatan dari roh pelindung. Semuanya pun dibuat sangat terkejut karena berbanding terbalik dengan jenis roh pelindungnya yang biasa-biasa saja karena roh pelindungnya memiliki kekuatan roh penuh yang sangat langka. Di tangan kirinya, Tansang merasa telah membangkitkan kekuatan roh pelindung yang lain. Namun ia memilih untuk menyembunyikannya. Karena keistimewanya inilah, Suyanto memberikan undangan kepada Tangsan untuk bergabung dengan Balai Roh Pelindung. Setibanya di rumah, Tangsan berterus terang kepada ayahnya kalau ia tadi siang mengikuti ujian dan telah berhasil membangkitkan roh pelindung di tangan kanannya, yakni rumput biru perak. Selain itu, di tangan kirinya ia juga telah membangkitkan roh pelindung yang lain. Hal ini membuatnya memiliki roh pelindung ganda. Kemudian sang ayah meminta Tangsan berkonsentrasi untuk mengeluarkan kekuatan itu. Terlihat sebuah palu hitam muncul yang diketahui bernama Huotian. Sang ayah lalu menyuruh putranya tersebut agar menyembunyikan kekuatan tangan kirinya dari siapapun dan menjelaskan bahwa palu itu harus ia gunakan untuk melindungi roh pelindung di tangan kanannya. Singkat cerita, setelah melihat potensi putranya, sang ayah mengizinkan Tangsan untuk menerima undangan itu dengan 2 syarat.
Yang pertama, Tangshan di sana hanya boleh belajar tanpa bergabung dengan balai roh pelindung. Dan untuk syarat kedua, Tangshan harus membuat sebuah jarum besi dengan memukul besi berulang kali di titik yang sama. Singkat cerita, dengan kerja kerasnya menempa besi itu berhari-hari, Tangshan berhasil membuat jarum besi tersebut. Dan akhirnya dengan ditemani kepala desa, ia pun berangkat memenuhi undangan tersebut ke kota Naoding. Sebelum berangkat, sang ayah juga menjanjikan kalau Tangshan berhasil menjadi seorang master roh terkuat, ia akan menceritakan mengenai ibunya. Singkat cerita, sampailah ia di Akademi Balai Roh Pelindung. Di depan pintu, ia bertemu dengan Master Xiao, seorang petugas di tempat tersebut. Tangshan lalu menunjukkan kekuatan roh pelindungnya, yaitu rumput biru perak, namun Master Xiao terlihat kurang tertarik. Di sana ia juga bertemu dengan siswa lain yang diketahui anak wali kota di kota tersebut, dan asistennya yang juga menjadi siswa di akademi ini. Sempat terjadi pertikaian di antara mereka karena anak wali kota ini benar-benar sombong. Tangshan lalu menceritakan kalau ia menerima undangan dari Suyanto karena memiliki kekuatan roh penuh yang sangat spesial. Mendengar hal itu, Master Xiao mengejarnya dan mulai menunjukkan ketertarikannya dengan Tangshan. Ia kemudian menyuruh Tangshan untuk menunjukkan tangan kirinya karena berdasarkan penelitiannya ia berteori kalau pemilik jenis roh pelindung rumput biru perak memiliki roh pelindung ganda. Tetapi Tangshan langsung menyangkalnya dengan mengatakan kalau ia hanya memiliki satu jenis roh pelindung. Kemudian Master Xiao berbaik hati mengantar Tangshan menuju asramanya. Di perjalanan, ia menceritakan bahwa diharuskan bagi siswa baru untuk membunuh kelinci demi melatih keberanian membunuh. Karena untuk menjadi seorang master roh nantinya akan membunuh roh siluman demi mendapatkan cincin roh yang berguna meningkatkan kekuatannya. Tetapi Tangshan yang tidak setuju dengan hal itu pergi untuk membebaskan kelinci-kelinci itu. Menurutnya membunuh tanpa alasan yang jelas adalah bentuk penyiksaan. Kekuatan sejati bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Ia menentang anak wali kota yang membuat hubungan mereka semakin memanas. Terlihat dari kejauhan, seorang gadis bernama Xiaowu juga merupakan siswa baru, mengamati mereka dan cukup terkesan dengan sikap baik hati Tangshan. Setibanya di asrama, Tangshan bertemu dengan siswa baru yang bernama Waseng yang memiliki kekuatan roh pelindung harimau. Ia mengklaim kalau dirinya adalah yang terkuat sehingga ia sangat layak menjadi ketua asrama. Tak lama setelah itu, Xiaowu datang dan mengatakan bahwa ia juga akan tinggal di asrama tersebut dan akan tidur di sebelah Tangshan. Namun selaku ketua asrama, Waseng menolak hal itu. Sampai akhirnya Xiaowu menantangnya bertarung untuk memutuskan siapa yang akan menjadi ketua. Semuanya pun dibuat sangat tercengang karena bahkan tanpa kekuatan roh pelindungnya, Xiaowu bisa menang telak. Menyaksikan hal itu, seisi asrama pun mengakuinya sebagai ketua yang baru. Tak lama setelah itu, petugas dari asrama wanita datang untuk membawa Xiaowu karena ternyata ia salah menempatkan Xiaowu yang harusnya berada di asrama wanita. Singkat cerita, Tangshan pergi menemui seorang pandai besi di dekat sana untuk melamar pekerjaan mengingat finansialnya yang kurang baik. Di sini Tangshan langsung menunjukkan kemampuan menempa besinya yang nampak sangat profesional sehingga ia pun diterima untuk bekerja di tempat tersebut. Malam harinya sepulang kerja, Tangshan kembali ke asrama untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, Xiaowu yang menyelinap datang dan tidur di sebelahnya. Tangshan yang terlihat kelelahan karena sudah bekerja seharian mengabaikan hal tersebut dan hanya menganggapnya sebagai mimpi belaka. Baru di pagi harinya, semuanya pun dibuat sangat heboh karena hal itu ternyata benar-benar nyata. Sementara itu, anak wali kota yang masih penasaran dengan Xiaowu pergi menemuinya untuk mengajak makan bersama. Namun Xiaowu menolak ajakan tersebut dan memilih untuk pergi bersama Tangshan. Hal ini membuat si anak wali kota tersinggung dan mulai menaruh kebencian kepada Tangshan. Setelah jam makan siang, kelas pertama pun dimulai. Anak wali kota yang angkuh menantang Tangshan untuk sparring sekaligus melampiaskan amarahnya sebelumnya. Akan tetapi, ia justru dipermalukan karena Tansang yang terlihat lebih unggul berkat hasil latihan di desa menggunakan buku pemberian ayahnya. 就像是把自己的展开一样。